sudah ada yang namanya sekarang sequencer, ya. Terus sekarang juga semuanya sudah mengenal apa yang namanya sistem in-ear monitor. Nah, ini semuanya terkoneksi kepada sang player sequencer. So, Jen Gabriel sore hari ini akan bagikan sedikit tips untuk teman-teman tentang sistem in-ear monitor dan sequencer. Tepuk tangan buat Jen Gabriel. Oke, teman-teman mungkin di sini materinya nggak ada ya kalau dilihat di slide-nya nggak ada tentang sequencer atau tentang playback engineer. Tapi memang di masa sekarang, di masa yang semakin maju dengan kecanggihan teknologi yang makin maju di dunia industri musik dan juga dunia musik di rohani atau di gereja gitu, memang sekarang sudah makin ramai dengan satu suasana yang lebih baru. Kalau teman-teman semalam mungkin lihat kita Undivided, kita pujian penyembahan sama-sama, kita memuji Tuhan sama-sama, tapi dengan nuansa yang mungkin lebih modern dibalut dengan nuansa elektroniknya, terus kemudian ada beatsnya, ada loopsnya, kemudian ada mungkin kalau teman-teman dengar juga ada beberapa instrumen-instrumen itu yang nggak ada di atas ini gitu. Kalau dilihat kemarin tuh ada kayak ada orkestranya, ada string sectionnya gitu. Di sini nggak ada yang main, tapi kok bisa ada keluar gitu suara orang main biola, orang main loops apa segala macam. Nah itu sebenarnya dikeluarkan dari si sequencer itu sendiri gitu. Kalau teman-teman kemarin lihat ada laptop, saya pegang laptop itu saya nggak lagi buka Facebooknya atau Instagram enggak ya. Tapi memang di situ ada satu namanya DAW Digital Audio Workstation, itu yang kita play gitu. Jadi kita memainkan instrumen-instrumen yang nggak bisa dimainkan secara live. Kan kadang-kadang terkendala kalau kayak gini kita kalau harus main dengan orkestra gitu kan, kayaknya nggak cukup banyak gitu tempatnya kalau pakai orkestra. Nah tapi itu fungsinya sequencer adalah itu, basicnya adalah untuk memainkan instrumen-instrumen yang tidak bisa dimainkan secara live. Nah tapi kita bisa memasukkannya itu ke dalam digital audio workstation itu. Nah ngeplaynya melalui apa? Ngeplaynya melalui laptop itu sendiri gitu. Nah sekarang di zaman musik gereja yang sekarang semakin berkembang juga gitu ya, bukan cuma di industri musik aja gitu. Di industri musik memang udah biasa lah, udah sering gitu untuk pakai sequencer. Nah sekarang di era sekarang ini musik gereja juga memakai itu gitu. Kalau teman-teman lihat Hillsong, ada Elevation Worship, terus kemudian kalau di Indonesia siapa ya? Undivided loh. Ada teman-teman kita juga, maksudnya ada NDC dan sebagainya. Mereka itu juga udah mulai menggunakan sistem itu. Jadi kita pakai, kenapa kalau teman-teman lihat ada pada pakai apa namanya in-ear monitor system. Jadi kita pakai in-ear itu supaya apa yang dikeluarkan, apa yang didengar itu lebih jelas, yang satu. Yang kedua, ada klik namanya atau metronom. Itu yang untuk menjaga tempo supaya pada saat si drummer khususnya ya, drummer main itu temponya nggak lari. Karena ada yang ngejagain, ada yang bunyi itu. Dan klik itu sesuai dengan temponya. Jadi pada saat musisi main pun, khususnya drummer sih, itu ada yang ngejagain, jadi nggak lari temponya gitu. Tadi kalau Om sudah bilang drummer tuh ya temponya nggak boleh lari lah ya, harus dijaga terus ya. Karena jadi tulang punggung tuh drummer. Kalau temponya lari ya bablas jadinya. Gitu. Nah terus yang mau saya sharing juga, teman-teman di sini mana yang udah tahu tentang sequencer atau belum? Yang udah tahu dulu deh, udah tahu. Nah tuh di sana ada tuh. Ada yang udah tahu, ada yang udah tahu di sana. Mungkin memang belum banyak ya yang paham atau tahu tentang sequencer, tapi bersyukur masih ada teman-teman yang memang di sana sebelah sana tuh dia tahu tentang sequencer. Boleh tuh angkat tangan lagi ya? Keren, puji Tuhan. Nah itu sebenarnya fungsi tujuannya juga kenapa kita pakai di musik gereja sebenarnya untuk memaksimalkan pada saat kita praise and worship. Nah sekarang gini, kalau kita tuh kadang suka ke distract atau suka terganggu pada saat kita lagi worship tanpa kita sadari ya sebenarnya, karena kita secara manusiawi, secara pendengaran kita waktu kita mendengar sesuatu yang ada yang
false atau ada yang salah. Nah itu biasanya bisa mempengaruhi tuh. Oh lagi worship kadang-kadang tiba-tiba kok ada yang salah nih berasa. Nah itu terdistract. Nah sebenarnya dengan adanya sequencer itu memudahkan kita juga sebenarnya untuk ada yang ngejagain partnya, bagian-bagian dari setiap lagunya, dan intro, verse, chorus, dan semuanya itu kalau kita dengar di in-ear monitor system yang kita pakai di in-ear kita, nah itu kita tahu tuh. Jadi pada saat kita udah mau mulai lagu gitu, intro 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ada yang hitungin juga gitu. Nah kalau teman-teman lihat kemarin saya juga pakai mic gitu, nah itu kadang saya juga ngebantu nge-guide teman-teman yang lain, musisi-musisi yang lain untuk masuk ke part atau bagian-bagian tertentu yang mungkin biasa kalau WL itu kan minta diulang.